Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue akan review ini buah Honda Vario tahun 2012. Sekarang umurnya udah 10 tahun. Vario generasi pertama ya. Ciri khasnya itu lampunya dua, modelnya meruncing. Kita kenal ini dengan nama Vario Agnes karena dulu kan itu si Agnes Monica gitu ya. Dulu pertama kali motor metik keluar itu kan Yamaha Mio, dia lampunya satu. Vario menggebrak dengan desain seperti ini, desain yang lebih runcing, dengan desain yang lebih berani, dengan desain lampu yang kayak gini. Oke, video. Oke, ini tampilan bentuk mesin dari Vario generasi pertama. Dia itu filter udaranya masih di sini, kayak gini tempatnya. Tempat gearboxnya juga besar ya. Gua nggak ngomongin horsepower di sini karena udah 10 tahun pasti udah beda. Cuman dia masih mampu di bawah 100 km per jam walaupun tergopoh-gopoh lah ya buat dapat speed segitu, tapi masih lumayan. Ini 110 cc, dia karburator. Shock breakernya ini single shock. Ini dulu nih dibanding pesaingnya dia lebih sporty tampilan dari shock breakernya karena sudah dilengkapi dengan cover dengan penutup, jadi dia nggak gampang bocor karena nggak gampang kena debu. Desain ujungnya itu meruncing kayak gini nih. Ini juga menggebrak desainnya saat itu. Lihat itu, desainnya meruncing ya. Lampu rem, lampu sen, semuanya masih bohlam biasa, belum LED ya, wajar lah tahun segitu. Iya, knalpotnya Vario juga sudah ada cover knalpotnya, jadi penumpang lebih aman dari terkena panasnya knalpot ya. Ini cover knalpotnya yang ya udah agak retak-retak tapi masih bisa dipakai dan bermanfaat. Dan yang membuat teknologinya lebih maju pada zamannya adalah dia sudah dilengkapi dengan radiator dengan cairan pendingin. Nah, ini saringan udaranya di situ. Remnya masih tromol. Ini ya, remnya masih tromol. Ini yang punya dikasih ban Corsa 90/90 ring 14. Ini kan 90/80 ya, tapi ini 90/90 ring 14. Dan salah satu terobosan Honda itu adalah dengan adanya footstep di sini. Karena kalau di Mio itu dia footstepnya di sini, which is itu dia kejauhan sama kaki pembonceng, jadi kurang nyaman. Dan si Honda dengan Varionya ini bikin terobosan dengan footstepnya ada di sebelah sini, dan ini nyaman banget buat penumpang. Oke, buat buka bagasi dia masih pakai kunci yang ada di samping bodi kayak gini. Nah, jadi masih di situ ya, belum di sisi sebelah kunci kontak kayak zaman sekarang. Kalau dibuka tuh tampilannya kayak gini. Ini buat tangki bensin. Untuk kapasitas tangki itu dia nggak banyak ya, cuman 3,5 liter ditambah karbu ya. Jadi kalau sering dipakai atau sering bepergian jauh perlu bolak-balik isi bensin. Ya, zaman segitulah ya. Ini buat sensor ampere bensin. Nih, mesin menggunakan bensin tanpa timbal. Ini dari awal selalu pakai Pertamax.
dan ini buat ngisi cairan radiator coolant. Pakailah pendingin asli Honda katanya. Ini bagasinya lumayan ya, muat jas hujan sesetel atas bawah, tapi emang gak gede-gede banget sih bagasinya. Kita ambil ya. Nah, bagasinya tuh segitu ukuran bagasinya, nggak tahu berapa liter. Ini di bawahnya ada karburator, jadi kalau membersihin karburator nih diangkat dulu nih, bagasinya dicopot sekaligus sama nyopot joknya sekalian tuh. Oke, taruh lagi biar nggak lupa kalau musim hujan butuh jaket. Oke, ini bagian bawah joknya kayak gini, jadi masih ada coakan buat tambahan ekstra bagasi, tapi kalau helm sih nggak muat sih ya. Ya, ini joknya setelah 10 tahun dia sobek, nggak apa-apa sih ya. Ini masih orinya joknya. Joknya nggak empuk dibanding motor-motor sekarang, dia kurang empuk tapi busanya awet. Untuk rem dia cakram single piston dengan pelek palang 5. Ini pelek racing lah orang bilangnya. Ini dipadukan dengan ban dari Corsa, ukurannya 80/90 ring 14. Ini kabel speedometernya masih di sini, masih model lama, dia masih berpatokan pada putaran roda depan. Gitu. Ini biasanya di dalamnya nih ada yang namanya gigi nanas nih, gue pernah bongkar dulu. Dan yang gue suka dari motor lama itu adalah ini nih, dia masih punya saklar on off lampu, jadi lampunya nggak selalu off, nggak selalu on terus. Nah, ini yang gue suka nih, dia masih ada saklar on off lampu, jadi lampunya bisa dimatiin dan nggak harus selalu on. Sebelah kiri ini buat low high beam, lalu ini buat lampu sen, dan ini buat horn atau klakson. Nggak ada cuk karena dia sudah elektrik, maksudnya auto cuk yang connect langsung antara karburator dengan EQ-nya. Dan ini juga membedakan dengan Mio, dia ketika lahir sudah ada ini cantelannya. Ini juga bermanfaat banget kalau buat bawa-bawa. Tampilan speedometernya kayak gini, semuanya masih full analog, full dari jarum. Kilometernya 34.799 tahun 2012, udah 10 tahun. Masih dikit ya kilometernya. Ini ampere bensinnya juga masih sistem jarum. Dan kalau gue pribadi sih, kalau buat bensin gitu ya, gue lebih suka sistem yang jarum masih, karena kalau habis itu dia bisa dikit-dikit turunnya, bener-bener sampai step-step banget turunnya. Di sebelah sini ada indikator temperatur, indikator lampu beam, high beam, dan lampu sen. Oke, satu lagi yang membuat dia spesial di zamannya adalah dia adanya ini nih, adalah sebuah rem tangan ya. Jadi kalau nanjak, macet, tarik ini, maka dia akan berfungsi sebagai sebuah rem tangan kalau di mobil tuh, kayak gini nih. Oke, yang gue suka dari motor lama nih, kalau di starter nih ada suara hentakannya nih, kayak gini. Nah, gitu kan, ada suara hentakannya, dah gitu kayaknya, kayak siap meledak gitu ya. Nah, ini suara auto cuknya masih jalan. Dia tinggi dulu RPM-nya. Ya, ini lampunya dua ya, kanan kiri. Cukup terang kalau malam. Cuman ya ini lampu senjanya ini udah mati nih. Ya sudah 10 tahun lah ya. Itu lampunya kanan kirinya.
Dua-duanya masih nyala. Oke, kesimpulannya Vario Karbu ini dipakainya nyaman, mesinnya bandel, harga secondnya masih bagus. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.